Hai, ketemu lagi di podcast kita kali ini tentunya di kilasmaluku.id. Seperti biasa kami hadir kali ini beda. Kami ada di lantai 11 Skybar Swiss Bell Hotel Ambon. Kalau dilihat-lihat ini orang berseliweran di semua media, ngomong dengan wartawan, aktivitinya banyak banget dan menyerap aspirasi masyarakat. Muda, ganteng, pinter, cekatan. Mungkin itulah politisi kita saat ini, seperti itu yang dibutuhkan supaya bisa membawa aspirasi rakyat di tengah-tengah perjalanan arus politik yang begitu deras kali ini. Ada Bisri Ashidik Latukonsina, anggota DPD RI asal Maluku. Apa kabar, Bang Boy? Bang Zain, alhamdulillah, puji Tuhan, sehat-sehat. Sehat ya? Ya, Saya openingnya panjang nih. ya, 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 Karena kita ngomong di tempat yang enak, yang sejuk, ya, ya. yang biasanya kalau kita melihat sebagai perwakilan rakyat, ini Anda turun kemana-mana, ngobrol dengan wartawan, berseliweran di mana-mana. Saya mau nanya dulu nih, enakan mana nih jadi politisi dulu, setelah itu melihat persoalan rakyat, apa menjadi aktivis saat itu sambil memperjuangkan kepentingan rakyat? Iya, ini adalah anak tangga ya Pak Zen ya, jadi nggak bisa dibilang mana yang lebih enak ya. Ya. Ini adalah anak tangga yang harus saya jajaki satu persatu. Dulu ketika saya menjadi ketua KNP, ada seorang tokoh muda yang berpesan kepada saya, Boy, kamu tahu nggak hakikat kepemimpinan itu apa? Kepemimpinan itu adalah memindahkan beban dan tanggung jawab yang dipikul oleh rakyat untuk kemudian kita pindahkan ke bahu kita. Jadi jalan takdir yang membawa saya sampai ke titik ini adalah pilihan hidup. Saya memilih untuk memindahkan beban dan tanggung jawab rakyat, tanggung jawab orang-orang yang saya pimpin menjadi beban dan tanggung jawab saya. Dan kalau Bung Zen tanya mana enaknya, jadi politisi dulu, baru memperjuangkan rakyat, apa memang jadi aktivis dulu, baru setelah itu memperjuangkan nih kepentingan rakyat. Tagline saya waktu kampanye ya Pak Zen ya, sampai sekarang masih dipakai, itu tagline-nya Beta Suka. Artinya bahwa walaupun Beta Suka itu ada inisial namanya Beta, ada B, ada AS, dan ada S di situ yang menjelaskan tentang Beta punya inisial nama Bisri Ashidik, tapi Beta Suka itu adalah sebuah gambaran yang Beta kirimkan pesan kepada seluruh orang Maluku. Beta ingin melakukan seluruh tanggung jawab ini, seluruh pekerjaan ini dengan rasa suka. Bahwa ini adalah sebuah kewajiban moral, ini adalah panggilan sejarah. Yang kemudian panggilan sejarah ini Beta dengar dan Beta terpanggil untuk melakukan itu. Dan seluruh bagian ini adalah Beta lakukan dengan dasar Beta Suka tadi. Sehingga memilih antara aktivis dan hari ini Beta menjadi anggota DPD RI yang dipercayakan oleh rakyat Maluku selama 5 tahun di Senayan. Beta rasa tanpa jabatan ini pun saya adalah aktivis. Dan hari ini saya mengkolaborasikan semangat seorang aktivis kemudian masuk ke parlemen dengan semangat aktivis ya, dan kemudian Beta kembali lagi menjadi aktivis dalam kapasitas Beta sebagai seorang senator yang ditugaskan oleh rakyat Maluku untuk berjuang di Senayan. Kira-kira begitu Pak. Siapa sih yang nggak kenal perjuangan seorang Boy Latukonsina itu dari awal menjadi aktivis, merangkak terus naik, berproses hingga menjadi senator seperti sekarang ini. Tapi saya mau nanya nih, kenapa memilih non-partisan, non-partai, tidak masuk aja di partai-partai yang memang benar-benar bisa mengelaborasi semua keinginan Bang Boy untuk menjadi politisi hebat? Ya saya belum sehebat itulah Pak Zen lah ya. Cuman yang pertama ya, sekali lagi saya melihat pertama peluang ya, peluang di DPD RI itu lebih terbuka ke saya ketimbang saya ada di partai politik. Alasan substansialnya adalah kalau partai politik saya akan dimiliki oleh kelompok orang saja. Dengan mewakili Maluku sebagai anggota DPD RI, saya akan menjadi milik seluruh rakyat Maluku. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa peran parlemen hari ini ya, kita tahu benar bahwa keterbatasan kewenangan DPD itu jauh daripada kewenangan DPR RI. Tetapi disinilah saya mendapatkan sebuah peluang. DPR RI adalah perwakilan partai politik.
tidak semua kepentingan Maluku hari ini berjalan seiring dengan kepentingan partai politik di nasional. Ya, biar teman-teman kakak-kakak saya, senior-senior saya ya berjuang melalui jalur partai, walaupun saya tahu di titik tertentu ketika arah perjuangan Maluku tidak sesuai dengan kepentingan partai, ada pesan yang bisa dikirimkan oleh pimpinan partai di Jakarta kepada saudara-saudara kita anggota DPR RI. Kamu mau panjang apa mau pendek? Ya, tergantung ya. Iya. Artinya kalau kepentingan yang kalian suarakan tidak sesuai dengan kepentingan nasional, maka mereka bisa diintimidasi dan kemudian kemerdekaan dan kebebasan mereka itu bisa dikoridorkan. Ya. DPD sebagai perwakilan dari masyarakat Maluku, saya lebih leluasa untuk kemudian menyuarakan rakyat Maluku. Bahwa kepentingan saya tidak sesuai dengan partai A, B, C, dan D, saya nggak ada urusan. Kepentingan saya adalah bagaimana selama 20 tahun ini, ya karena lembaga ini berdiri 20 tahun ya Pak Zen ya, 20 tahun ini hal-hal yang belum dilaksanakan, belum diselesaikan, belum tuntas dilaksanakan, saya terpanggil untuk mencoba melaksanakan itu. Walaupun Pak Zen, ya walaupun ya Pak Zen, bahwa beta sadar benar setiap orang itu lahir dengan takdirnya tersendiri, sendiri-sendiri. Ya. Bukan berarti senior-senior saya yang mendahului saya itu tidak melakukan atau belum maksimal melakukan sesuatu. Ya, bisa saja bahwa itu bukan garis takdirnya dia. Nah, saya Pak Zen baru saja pulang dari Somlaki, saya mengunjungi 40 titik di wilayah-wilayah, khususnya saya fokus ke daerah-daerah yang kemarin ada suara saya di sana dan saya datang untuk menyampaikan terima kasih. Saya minta doa dari mereka, doakan saya supaya saya ditakdirkan, saya bisa menjalankan, kalau ini adalah takdir saya, doakan saya supaya saya bisa menuntaskan takdir kelahiran saya. Itu artinya bahwa Anda harus bisa menuntaskan persoalan-persoalan sosial yang ada di dapil yang telah memilih Anda pada saat pemilihan itu berlangsung. Apa yang menjadi keresahan masyarakat di sana sebenarnya, Bang Boy? Ya, di Somlaki ya, ini adalah masalah klasik yang kemudian saya rasa bahwa ini adalah tanggung jawab besar untuk kemudian mengeroyoknya untuk melakukan itu. Ya, tantangan pertama adalah perlakuan negara terhadap kita daerah kepulauan yang diperlakukan sebagai daerah kontinental. Ya, selama kita masih diperlakukan sebagai daerah kontinental, padahal geografis kita adalah kepulauan, selama inilah akan ada banyak ketimpangan. Ya, perlakuan negara terhadap kita ini akan menentukan berapa banyak kuota pembangunan yang bisa dinikmati. Saya contohnya kemarin ke daerah-daerah yang paling terpencil di sana yang cukup jauh ya, cukup jauh dari pusat ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Di sana ada banyak sekolah swasta yang coba diinisiasi oleh lembaga-lembaga keagamaan. Mereka coba mendedikasikan diri mereka untuk membina generasi Indonesia masa depan dan dengan banyak sekali keterbatasan, tidak punya tenaga guru ya, yang ASN dari satu sekolah itu belum yang juga ASN hanya 2 atau 3, belum sarana dan prasarananya. Dan saya rasa ini adalah pekerjaan besar, tidak bisa dilakukan oleh seorang Boy Lato Konsina ya. Ini adalah pekerjaan pemerintah daerah, gubernur dan bupati, dan tugas kita adalah bagaimana hari ini Pak Gubernur, kami siap untuk melakukan apa yang harusnya kami lakukan. Ya. Bagaimana Anda mengkomunikasikan ini lebih masif lagi terhadap pemerintahan saat ini kepada gubernur dan wakil gubernur misalnya, Bang Boy? Ya, sejauh ini kan kami masih melakukan penyerapan aspirasi dan biasanya saya dan tim mengkomunikasikan itu pertama secara persuasif dan kedua secara normatif kami melakukan menyurati. Jadi misalnya ada hal yang terkait dengan lembaga-lembaga vertikal, misalnya Kanwil Agama. Ya, setelah melakukan penyerapan aspirasi, kita akan menuliskan surat kepada Kanwil Agama. Ya, kalau bisa beta bertemu, ya kalau tidak sempat bertemu, kita ingin ini kemudian menjadi catatan khusus kepada mereka. Dan setelah itu tugas berikutnya adalah melaporkan dalam rapat komite yang menugaskan saya. Supaya ini menjadi perhatian, kemudian ya harus diperhatikan oleh negara. Anda membuat lompatan begitu besar dari aktivis, tiba-tiba Anda ada di Senayan, tidak melalui proses di daerah sebagai anggota DPRD kota maupun provinsi. Apa yang membuat seorang Boy Lato Konsina harus membuat lompatan besar dari daerah langsung ke Senayan, sementara masih banyak persoalan daerah yang membutuhkan Anda juga di sini melihat persoalan daerah lebih dekat dibandingkan Anda misalnya ada di Senayan?
Iya, yang pertama Pak Zen, saya pernah caleg juga ya, pernah Ya. caleg tahun 2004 kalau nggak Mhm. salah, saya pernah calon anggota DPR provinsi dari Dapil Maluku Tengah, Mhm. Dapil 3 Pulau Haruku, Mhm. Saparua, dan Nusa Mhm. Laut, dan saya alhamdulillah tidak terpilih. Oke. Eh, Belum rezeki aja ya? Bukan belum rezeki, alhamdulillah tidak terpilih. Memang Oke. tidak ditakdirkan untuk ada di situ ya. Ya, ya. Nah, lalu yang kemudian saya maju lagi 5 tahun lalu sebagai calon anggota DPR provinsi dari Mhm. Dapil Kota Ambon, Mhm. saya alhamdulillah tidak terpilih lagi. Oke. Ya. Kenapa saya kemudian memilih ke pusat? Saya melihat bahwa banyak potensi anak muda kita ini, Mhm. Pak Zen, yang sebenarnya memiliki kapasitas dan kualitas yang baik. Oke. Nah, ketika beta harus ada lagi di ruang yang, ya mohon maaf, bukan mengecilkan, tapi ini kan ruang sempit. Ya. Kita bermain di dalam ruang Dapil Kota Ambon, Dapil Kabupaten Kepulauan Mhm. Tanimbar. Mhm. Nah, akan ada pertarungan sesama anak Oke. bangsa dalam usia yang sama dengan waktu tumbuh yang sama. Akhirnya yang kemudian terjadi adalah terpetakan politik ya di Mhm. antara sesama anak bangsa yang waktu tumbuhnya sama. Oke. Ya, saya memilih bukan memilih kesenaian karena saya lebih hebat dari mereka, enggak. Mmm. Saya pikir agar kelemahan yang saya punya ini, Oke. ketika saya datang, saya udah punya abang-abang saya, senior-senior saya yang duduk di DPR Mhm. provinsi, DPR Mhm. kabupaten Mhm. kota, orang-orang hebat yang ada di Oke. sini. Ya, saya tinggal menjembatani, Mhm. berkolaborasi dengan orang-orang hebat yang ada Oke. di provinsi, di DPR provinsi yang Oke. tampak, Oke. DPR Kota Ambon dan kabupaten kota, Mhm. untuk kemudian kehebatan yang mereka punya itu, ya kita berkolaborasi untuk Mhm. kemudian saya yang, ya tidak sehebat mereka lah, Oke. karena saya tidak terpilih di dapil sini, jadi saya bisa melanjutkan perjuangan Anda mereka. percaya takdir nggak, Pak Boy? Saya percaya. Oke. Itu artinya bahwa ini takdir yang membawa Anda sehingga Anda berada di posisi sekarang misalnya? Iya, saya yakin ya. Karena setiap Oke. orang memiliki takdir kelahirannya masing-masing, Pak Zian. Oke. Ya, tidak ada satu orang pun yang berjalan Mhm. kemudian tanpa terlepas dari takdir Tuhan. Mhm. Yang jadi permasalahan adalah setiap kita Mhm. kadang-kadang ketika mendapatkan sebuah jabatan, kita merasa bahwa ini adalah cukup buat Mmm. kita. Mhm. Ya, Mhm. dalam takdir itu ada tanggung jawab atas takdir itu sendiri. Oke. Nah, itu yang kemudian ya dalam banyak tempat, banyak kesempatan saya selalu menyampaikan Mmm. kepada Mhm. teman-teman muda yang hebat-hebat yang masih bertumbuh, Iya. saya ingin menyampaikan kepada mereka, Mhm. di takdir kalian ada tanggung jawab. Oke. Bahwa jabatan anggota DPR ini besar. Mmm. Mungkin ya besar, anggota DPR RI besar, Mhm. menjadi gubernur Maluku besar, Mhm. ya. Mhm. Tapi yang lebih besar daripada jabatan itu adalah tanggung jawab atas jabatan itu. Oke. Mampu atau tidak, jabatan itu bisa melahirkan sebuah pengabdian, Mmm. sebuah sebuah legacy Mhm. yang kemudian dalam legacy itu ada jawaban atas keresahan, kegelisahan, dan harapan banyak orang. Jadi Oke. saya rasa tentang itu, Pak Kita Zen. balik ke persoalan Maluku nih, Bang Boy. Masih banyak tentunya persoalan sosial, pendidikan kita yang belum bagus, Pasti. Iya, iya, iya. kesehatan, persoalan sosial masih banyak, kemiskinan terutama yang Iya, iya. nampak di depan mata kita. Bagaimana keresahan Anda ini Anda dapat perjuangkan, artinya ini mewakili seluruh masyarakat Maluku. Sementara kalau dibilang ya waktu Anda berjuang di periode pertama cuma 5 tahun, Iya, setelah itu iya. berjuang lagi kalau memang takdir lagi 5 tahun Iya. menyusul lagi seperti itu. Bagaimana di waktu singkat ini semua ini bisa dipertanggungjawabkan? Iya. Jadi begini, Bang Zen, masalah di Maluku ini cukup kompleks ya. Hmm. Kompleksitas masalah ini ibarat benang kusut yang kita Oke. harus mulai mengurai. Oke. Beta dari ketika beta terpilih menjadi ketua KNPI, ada sosok yang saya sangat hormati. Hmm. Beliau hari ini sudah almarhum. Ya, sebelum pemilihan beliau datang ke saya, Hmm. Boy, kamu nanti akan menang pemilihan, Hmm. tapi prosesnya begini. Saya sih karena itu perjumpaan pertama beta Hmm. dengan beliau, beta iya aja untuk Oke. menghormati beliau. Nah, setelah beta terpilih, beta kebetulan musdanya itu waktu itu sampai jam 5 pagi. Oke. Beta kaget di luar arena musda beliau tuh lagi masih menunggu beta di Hmm. situ. Hmm. Jam setengah 5 pagi loh Pak Hmm. Zen ya. Untuk orang yang sudah cukup sepuh, Hmm. umurnya Hmm. saat itu Hmm. mungkin sekitar 56 Oke. atau ya 56 apa 58. Begitu saya keluar, selesai, dia bilang, Boy, tanggung jawab kamu adalah hari ini bagaimana menyelamatkan kehormatan masyarakat adat di Maluku, jaga kehormatan mereka Hmm. dan selamatkan mereka. Hmm. Saya tidak tahu kemudian orang itu datang dalam tiba-tiba hari beta ketemu siang, subuhnya dia tunggu beta di situ, Hmm. lalu beta merasa itu semacam doktrin Oke. yang sampai hari ini melekat bahwa Hmm.
tanggung jawab beta hari ini adalah kemudian bagaimana masyarakat hukum adat. Dan ketika beta melihat kompleksitas masalah Maluku, kita lembaga DPD ini ada 20 tahun lalu ya Pak Zen, 21 tahun lalu sebagai amanah suci daripada reformasi yang kemudian merubah hukum tata negara dan pola demokrasi di Indonesia. 20 tahun lalu reformasi mengamanatkan untuk adanya yang namanya otonomi daerah. Ya Pak Zen ya. Sejak otonomi daerah itu dilangsungkan, gubernur dipilih oleh rakyat, bupati dipilih oleh rakyat, wali kota dipilih oleh rakyat. Beta melihat ada sebuah hal, ada berkat Tuhan yang salah digunakan oleh, mohon maaf buat kepala daerah yang sebelum ini dalam 20 tahun lalu pernah menjabat. Ada sebuah hal sangat substansial Pak Zen yang menurut beta ketika jadi ketua KNP beta coba untuk menggagas itu. Makanya zaman ketua KNP beta pernah bikin lahirnya musyawarah besar masyarakat adat Maluku. Tadinya untuk menegaskan itu. Kita media mengikuti perjuangan Anda pada saat itu. Tapi kemudian di tengah jalan ya diambil alih pengelolaannya oleh orang, akhirnya substansinya berubah karena spiritnya udah nggak sama. Nah, tapi itu sudah lewat ya. Perjuangan harus tetap beta lanjutkan. Beta melihat bahwa pemilu kada serentak itu nilai negatifnya itu adalah setelah kepala daerah di periode pertama dia duduk ya. Nah, mungkin kita terkaget-kaget bahwa pemilihan prosesnya begitu lalu semua orang belajar ternyata cara memilih ini gini masyarakat kita yang masih paternalistik ada simpul-simpulnya ya. Pada periode kedua setelah pemilu kada serentak dilaksanakan Pak Zen, masyarakat hukum adat itu menjadi korban atas sebuah kejahatan politik. Ya kepala daerah, bupati, wali kota yang ya tangannya sampai ya ke raja-raja ya, kepala-kepala desa. Ya kalau tidak ngikutin kemauan bupati, tidak bisa dikendalikan oleh bupati diciptakan. Itu berarti mereka diintimidasi ya secara langsung, Bang Boy? Ya itu mereka diintimidasi dalam pertemuan saya, perjumpaan saya dengan mereka bahkan mohon maaf di Kabupaten Maluku Tengah dan di beberapa kabupaten di Provinsi Maluku, fakta itu masih ada. Dan konon katanya ada hak-hak mereka seperti tanah dan sebagainya juga yang menjadi persoalan sekarang yang diambil alih misalnya oleh pemerintah atau oknum tertentu? Ya, jadi ini kan dia berlangsung secara sistematis ya, Pak Zen ya, nanti kita lanjut ke sana ya. Maksud saya begini Pak Zen, kalau parameter kemajuan sebuah daerah itu karena sumber daya manusianya dan parameter sumber daya manusia itu adalah gelar intelektual, maka nggak ada alasan Maluku ini belum sejahtera. Kita sudah punya profesor mungkin sudah hampir 100-an. Kita punya dokter sudah ribuan. Ya enggak, saya bicara gelar akademik dulu Pak Zen ya. Kita punya dokter sudah ribuan. Kita punya magister, saya pikir 12-an ribu. Betul. Ya. Kalau alasan pendekatan sumber daya manusia Maluku kita belum cukup, saya rasa itu bukan alasan. Saya lihat ada sesuatu yang hilang di sini Pak Zen. Yang hilang menurut saya adalah berkat para datuk dan leluhur di atas kepala para pemimpin kita. Karena apa? Pemimpin-pemimpin yang lahir ya sebelum inilah ya. Pemimpin siapapun pemimpin yang terlibat merusak tatanan adat istiadat di daerah untuk kepentingan pemilu kada. Mereka itulah yang kemudian membuat Maluku ini hari ini tertati-tati untuk keluar dari 4 daerah kemiskinan. Dan pertemuan saya dengan Gubernur Pak HL ketika saya bicara tentang masyarakat hukum adat, saya apresiasi sekali. Karena beliau begitu interesting ya. Beliau cukup interesting dan saya rasa ya sama dengan Pak HL, saya punya ketakutan juga yang sama bahwa ekspektasi publik yang terlalu tinggi terhadap kita nantinya akan melahirkan kekecewaan yang kalau kita tidak bisa kemudian menyelesaikan itu. Untuk itu Pak Zen beberapa waktu ini kita sudah ketemu dengan beberapa profesor, akademisi dan banyak sekali pimpinan perguruan tinggi di Maluku. Kita coba untuk mengkaji bagaimana kemudian sehingga masyarakat hukum adat di daerah ya khususnya para raja dan para nata adat yang ada di negeri-negeri adat ini bisa dilindungi dan diproteksi keberadaannya. Undang-Undang Nomor 6 tentang pemerintahan desa itu sangat menggerus hak-hak kewenangan masyarakat hukum adat. Walaupun di dalam pasalnya ada keluasan yang mereka berikan untuk kemudian memberikan keluasan bagi negeri-negeri adat atau apapun itu bentuknya untuk kemudian melakukan pemerintahan berdasarkan itu dengan di-backup oleh Perda di kabupaten kota. Nah, hasil daripada 6 bulan kerja saya dengan teman-teman akademisi dan pimpinan perguruan tinggi Pak Zen, kami sepakat menemukan sebuah kelalaian kecil. Yang dilakukan oleh? Yang dilakukan ya secara masif oleh semua orang yang bertanggung jawab. Semua orang bertanggung jawab atas kelalaian ini. Ya termasuk akademisi, termasuk politisi. Apa kelalaian kita? Selama ini
pemerintah pusat melihat raja itu sama dengan Sultan Ternate, sama dengan Sultan Jogja, ya sama dengan Keratonan Solo. Sehingga kalau kita adalah raja, buktikan bahwa kerajaannya mana, mana rumah kerajaannya seorang raja itu di mana, ya. Nah, akhirnya kami sepakat, oh ini ternyata ada yang salah. Kita perlu meredefinisi kembali apa raja dalam perspektif masyarakat hukum adat, khususnya pemerintahan negeri di Maluku. Karena raja di Maluku ini bukan sultan. Ya. Sehingga kita tidak boleh disamakan dengan kesultanan misalnya. Nah, tetapi tugas kita, ya kelalaian kita selama ini adalah kita tidak mencoba meredefinisi kembali dan definisi yang baru itu kita usulkan ke pemerintah pusat agar definisi masyarakat hukum adat pemerintah negeri yang dalam bentuk raja itu bisa diakui dalam hukum positif kita. Nah, ini yang sementara saya dan teman-teman masih berproses ya? Berproses untuk kemudian melakukan itu. Jadi apa yang Anda harapkan dari misalnya ada majelis Latupati dan sebagainya yang di dalamnya juga ada raja-raja di situ? Ya, saya udah bertemu dengan Majelis Latupati beberapa kali ya. Dari zaman Ketua KNP saya udah temui mereka karena persiapan masyarakat hukum adat. Saya bilang, Bapak Raja semua, beta mohon maaf. Seandainya besok kiamat, ya beta mengilustrasikan seperti itu. Seandainya besok kiamat Pak Raja, orang-orang yang masuk neraka pertama kali adalah raja-raja yang ada di Maluku. Ya mereka agak protes, maksud ketua apa? Saya masih ketua KNP saat itu. Ya. Maksud ketua apa? Ya. Karena yang pertama, raja itu dalam perspektif masyarakat hukum adat Maluku, dia adalah perwakilan Tuhan di dunia. Hari ini ketika bapak-bapak semua mengasosiasikan diri bapak-bapak menjadi Majelis Latupati, bapak-bapak keluar dari spirit dan kelahirannya bapak-bapak. Majelis Latupati adalah alat perjuangan, bukan alat kekuasaan. Nah, yang terjadi hari ini, Majelis Latupati itu adalah alat kekuasaan. Dan mutlak bagi mereka. Lah kalau nggak bisa ketemu bupati, Pak. Nggak bisa ketemu wali kota, Pak. Nggak bisa ketemu gubernur. Kita semua adalah anak adat, tapi bapak-bapak perhatikan bagaimana masyarakat hukum adat, raja-raja ketika ketemu para bupati, ya di masa lalu lah, bukan bupati sekarang lah ya, harus ngantri Pak. Tempat duduk mereka itu sama dengan tempat duduk rakyat jelata. Padahal Pak Zen, jauh sebelum negara ini ada, masyarakat hukum adat kita sudah ada, raja-raja ini sudah ada. Iya, ya. Untuk mendaftarkan diri di Mahkamah Internasional sebagai syarat untuk berdirinya negara, itu ada dua hal yang paling utama. Yang pertama, dia harus punya penduduk. Yang kedua, dia harus punya wilayah administratif. Negara meminjam penduduknya, rakyatnya, para raja untuk didaftarkan ke Mahkamah Internasional, bos. Ya kan? Negara meminjam hak ulayat para raja untuk didaftarkan ke Mahkamah Internasional, bos. Per hari ini, mereka menumpang di negara. Saya nggak bisa salahkan negara. Karena kita tidak bisa berharap orang lain menjaga kehormatan kita. Orang lain melindungi hak-hak kesulungan kita. Kalau kita sendiri tidak mencoba memproteksi itu. Ya, harapan saya dengan proses yang lagi saya bangun sementara dengan akademisi, ini 2 bulan ini agak terputus ya, karena saya lagi ada beberapa hal yang kemudian harus saya selesaikan juga. Misalnya saya kemarin ke Pak Profesor John Piris. Beliau ini adalah guru saya dari saya masih ketua KNP. Beliau selalu mendampingi saya dalam proses-proses. Saya minta pandangan beliau karena beliau juga pernah anggota DPD RI 2 periode. Saya minta pandangan senior. Hari ini saya ada di sini menggantikan tempat senior. Saya ingin melanjutkan tugas yang dulu senior belum selesaikan, ingin saya lanjutkan. Nah, saya minta pandangan dan saya sudah ketemu beliau. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami akan segera melakukan pertemuan untuk melakukan itu. Harapan saya sederhana Pak Zen, dengan mengurai benang kusut ini selesai, para datuk dan leluhur kita di atas itu tersenyum lebar. Sehingga di atas tangan kepala para bupati ada berkat para datuk dan leluhur di atas kepala mereka. Sehingga apapun yang mereka lakukan jadi berkat buat banyak orang. Ini artinya bahwa memang harus ditata dengan lebih serius, didudukan pada tempatnya, supaya semua proses pembangunan ini dapat dinikmati merata. Iya, maksud saya begini Pak Zen. Setiap negeri adat itu dibangun dengan kekuatan spiritualitas. Kita Indonesia misalnya. Indonesia ini dibangun dalam sejarah besarnya Majapahit, dalam sejarah besarnya Mataram. Ya, walaupun Nunusaku yang begitu besar tidak tercatat dalam sejarah Indonesia, tapi Nunusaku itu adalah bagian daripada sejarah peradaban kita. Tidak ada satu tempat pun, tidak ada satu jengkal peradaban Indonesia pun tidak dibangun dengan kekuatan spiritualitas. Inilah yang saya mau mencoba lakukan. Saya kembalikan ini
semua bupati, kepala daerah mudah-mudahan mendukung apa yang saya lakukan. Kemudian kita bangun dudukin di tatanan adatnya. Betul. Begitu tatanan adat semua sudah lengkap, kita proteksi mereka keberadaannya sehingga dalam hukum positif keberadaannya diakui, hak-hak keseluruhan yang mereka kita jaga, kita lindungi, baru kita bicara dengan hak dan kewajiban. Saya ingin mengembalikan itu. Sehingga para bupati, ya mohon maaf para bupati, halo, beta menghormati abang-abang bupati semua, tapi beta mau bilang buat abang bupati, kalian semua adalah anak adat Maluku. Betul. Kalau kalian tidak, bapak-bapak, ibu-ibu bupati yang terhormat, tidak menjadi bagian daripada peran mengembalikan, mendudukkan kembali peranan adat, jangan sampai kehilangan berkat dan para datuk dan leluhur. Karena saya khawatir bahwa semua pekerjaannya akan susah. Ini adalah spiritualitas Maluku yang harus kita bangun dari awal. Menurut saya, benang kusutnya harus dimulai dari sini. Anda yakin di 5 tahun ini akan semuanya berada pada porsinya? Pak Zen, saya adalah anggota DPD RI. Ya. Tugas saya adalah mencoba saya turun menyerap aspirasi. Saya menemukan permasalahan. Ya. Setelah saya mencoba memformat, ini saya udah masuk satu langkah karena ini udah tugas eksekutif soalnya. Saya mencoba memformat ini, saya akan serahkan kepada gubernur. Saya akan serahkan kepada bupati untuk kemudian mereka kaji. Ya, kalau mereka mau melakukannya, bismillah alhamdulillah. Mereka tidak melakukannya pun saya bismillah alhamdulillah. Karena saya sudah lakukan kewajiban saya. Ya, kalau bapak bupati, ibu bupati tidak melakukan, ya saya pikir urusannya mereka. Saya melihat akhirnya gubernur terinfluence dengan Anda di perjuangannya bagaimana untuk mendudukan masyarakat adat ini sesuai pada porsinya sebenarnya. Sebenarnya enggak Pak Zen. Gubernur ini adalah politisi senior, rekam jejaknya, daya jelajahnya tinggi, rekam jejaknya jelas soalnya. Tapi artinya masukan dari Anda juga sebagai senator penting untuk beliau olah sebenarnya. Sejauh ini saya dengan gubernur belum punya diskusi yang cukup intens 1 jam gitu ya. Kita biasanya memanfaatkan bukan kuantitas pertemuan tapi kualitas pertemuan. Bagaimana dalam 5 menit saya mencoba mentransformasi apa yang saya dapatkan dan mau saya jujur nggak? Dalam 1 jam, kalau saya punya kesempatan 10 menit dengan Pak Gubernur, saya melihat ada banyak cita-cita besar di tangan beliau. Ya, ini yang kita butuhkan ini adalah, sekali lagi ini Pak Zen, ini bagian daripada tugas saya, adalah perangkat. Adalah tim yang kuat untuk mewujudkan cita-cita besar. Beliau sangat menghormati masyarakat adat. Ini saya dapatkan dalam percakapan saya selama 1 jam ketika kita sama-sama di Pelau menghadiri pelantikan Raja. Beliau juga pernah mengatakan kepada saya bahwa beliau begitu concern terhadap masyarakat adat sebenarnya, Pak Boy. Saya berpikir bahwa dari obrolan ini mungkin Anda sudah menginfluence beliau sebenarnya. Jadi saya terinfluence sama beliau. Jadi punya visi yang sama sebenarnya ya, Bang Boy ya. Kira-kira begitulah. Baik. Ini Bang Boy, perjalanan Anda masih panjang. Anda tampil begitu cemerlang. Tadi saya udah bilang waktu awal ketemu. Tiba-tiba Anda ada di Senayan memperjuangkan seluruh hak dan kepentingan rakyat di Maluku ini. Saya pengen tanya, bagaimana Anda bisa menginfluence teman-teman muda kita yang nanti akan menonton tayangan kita ini supaya mereka juga tahu bahwa menjadi senator, ada di Senayan, menjadi politisi itu juga apalagi ini harus ada effort yang luar biasa. Artinya perjuangan bukan semudah membalikan telapak tangan seperti Anda. Apa yang ingin Anda influence, katakan kepada, menginfluence teman-teman muda kita? Ya, yang pertama yang paling penting dalam sebuah proses kelahiran seseorang itu adalah rekam jejaknya. Ya, ada yang namanya leader by example. Bagaimana pemimpin itu memberikan contoh. Memimpin dengan contoh. Kemudian dari contoh itu kemudian kita menjadi teladan. Setelah kita menjadi teladan, kemudian kita menjadi inspirator bagi mereka. Dan 20 tahun ini ya Kota Ambon cukup kecil untuk mengakses kehidupan seseorang dan saya rasa 20 tahun ini teman-teman di muda di Kota Ambon ya, akademisi, aktivis ya, tokoh-tokoh sosial, ada senior-senior saya di partai politik ya cukup tahu siapa saya, apa dan bagaimana saya, dan saya hanya konsisten melakukan itu. Dan yang lagi saya kejar itu legacy. Bagaimana ada sebuah
karya yang saya lahirkan dalam perjalanan panjang saya ini yang kemudian teman-teman termotivasi dengan itu. Jadi saya pikir bukan tentang kata-kata ya Pak Zen ya, tapi tentang karya, dan karya itu kemudian menginfluence. Dan soal rasa sebenarnya, Bang Boy. Kalau kita tidak pernah merasakan apa yang Anda rasa juga sebenarnya kita tidak akan termotivasi sebenarnya teman-teman. Siapa orang yang paling berpengaruh di kehidupan Bang Boy saat ini? Ibu saya yang sudah meninggal ya. Iya, orang tua ya. Ya, ibu. Jadi ngomongin begini jadi sedih. Jadi ibu dan bapak saya itu adalah hal terbaik yang Tuhan kirimkan buat saya. Saya punya keluarga dan istri saya. Istri saya yang bekerja cukup keras untuk mengendalikan, kan setiap manusia punya sifat-sifat keliaran ya kita sifat-sifat liar kita, ya kebuasan kita kan manusia ini kan sesungguhnya kan juga di dalam diri kita ada sifat-sifat hewani ya. Ya saya rasa istri saya punya peran cukup besar untuk mengendalikan mengendalikan keliaran saya, kemudian membawa saya ada di frame yang benar ya. Walaupun ya namanya kita laki-laki ya usianya di bawah 50 ya kita kadang-kadang pengen loncat pagar ya kan ya, tapi dengan tatapan mata seorang istri ya saya pikir ya itu tatapan mata ibu saya gitu. Jadi ya siap ya, kira-kira begitulah. Ibu yang paling berpengaruh terhadap kehidupan Abang Boy saat ini. Sangat. Seandainya saja ibu Anda menonton tayangan ini misalnya, atau istri Anda menonton tayangan ini mewakili ibunda Anda. Bang Boy mau katakan apa sih? Di kamera boleh Bang? Mama, semua yang beta lakukan hari ini karena mama, dan setiap kebaikan yang lahir dari apa yang kita lakukan, semoga di surga sana mama mendapatkan manfaat atas setiap kebaikan yang saya lakukan dalam pengabdian saya hari ini. Dan dulu ibu saya pernah berpesan bagaimana cara saya memperlakukan istri saya. Mama saya perlakukan sesuai dengan yang mama titipkan kepada saya. Walaupun saat itu mama belum mengenal, ya sudah mengenal tapi belum tahu bahwa dia akan jadi istri saya di masa depan. Ya saya rasa sudah lama mama tidak datang dalam mimpi saya, datanglah, saya rindu soalnya. Waduh, luar biasa ya. Saya juga hampir nangis nih. Jadi teringat orang tua kita. Terakhir nih, the last question. Bang Boy, 10-20 tahun mendatang, Bang Boy akan berada di posisi seperti apa dan mau bagaimana? Jalan pengabdian DPD RI ini adalah sebuah jalan pengabdian yang Tuhan takdirkan ke saya. Saya akan fokus kepada yang tadi saya bilang, legacy dan mahakarya. Ya, saya ingin ketika ada anak muda satu ketika dia kehilangan semangat, ketika anak muda di Maluku dia patah arang, ketika anak Maluku kehilangan arah untuk kemudian menentukan arah perjuangan, ketika dia melihat saya, dia akan kembali sadar bahwa harus ada seseorang yang melanjutkan beliau. Dan saya tidak berorientasi kepada jabatan Pak Zen, saya berorientasi kepada legacy dan mahakarya. Dan harapan saya dari zaman ketua KNPI, saya terinfluence dengan ketua-ketua KNPI sebelum saya ya, ini tokoh-tokoh besar semua soalnya terinfluence dengan saya ingin satu ketika ya entah saya masih hidup atau saya sudah meninggal, saya ingin satu ketika orang bicara siapakah pemimpin yang paling banyak melahirkan pemimpin di Maluku. Saya ingin nama saya disebut satu di antara sekian orang. Menginfluence teman-teman muda, membangkitkan idealisme kemalukuan, menghormati adat istiadat, menjadi pribadi agamais, tetapi menghormati takdir kita sebagai orang Maluku. Dan siapapun Anda yang menonton ini, satu ketika Anda bisa duduk di tempat saya duduk. Selama ada seorang senior juga namanya Bung Jeffrey Paliama pernah menyampaikan kepada saya 20 tahun lalu pas di depan, dia suruh saya berhenti di depan Wayame itu, dia suruh berhenti, pagi-pagi saya jemput dia turunkan kaca, dia bilang, Boy kita turun merokok di sini, kau lihat Ambon dan Maluku yang begitu indah Boy. Hanya orang-orang yang jujur terhadap Maluku lah yang pantas menikmati berkat dan karunia dari tanah ini. Hari ini
Ale cuma jadi supir yang jemput beta. Oke. Tapi kalau Ale satu ketika ingin dipercaya oleh tanah raja-raja ini, Ale harus jujur untuk tanah di negeri ini. Oke. Beta rasa itulah yang harus dilakukan oleh anak-anak muda. Tepuk tangan dulu dong, kru saya. Tuh, rame ya. Ini podcast saya sudah podcast dengan semua orang, termasuk Gubernur Maluku. Baru kali ini saya merasa terenyuh, bahkan hampir nangis. Karena tadi kalau bicara soal ibu, kita tidak bisa menafikan semua itu bahwa kita ada sampai di titik ini pun itu karena jasa seorang ibu. Satu lagi Pak Zen ya, ini mungkin jadi closing statement saya. Ya. Karena Bapak dan Ibu saya sudah meninggal dan saya mendapatkan proses baik ini ketika mereka sudah tidak ada. Yang saya ingin lakukan bahwa orang mengenang bahwa saya adalah anaknya Bapak saya dan anaknya Ibu saya. Jadi kemana-mana saya jalan, saya ingin mendapatkan sapaan anaknya Pak Abdul Raf sekarang persis seperti papanya. Anaknya Tante Sam, mama saya disebut Tante Sam, persis seperti mamanya. Dia baik sama seperti orang tua. Saya pikir itu kepuasan tersendiri dan inilah yang harus dilakukan oleh generasi muda di masa depan Maluku. Buatlah mereka bangga walaupun mereka sudah tidak ada lagi bersama kita di dunia. Yakin dan percaya di surganya Tuhan di sana mereka sedang memandang kita dengan senyum bahagia dan bangga. Itulah anak-anak saya yang saya titipkan untuk berkarya buat Maluku. Jadi nangis lokal ini saya Bang. Di Sria Sidik Lato Konsina, terima kasih obrolannya dari yang serius sampai yang ke agak set sedikit. Karena perjuangan seorang Bola Konsina masih dibutuhkan sampai kapanpun kalau masih berada di titik di mana memperjuangkan hak-hak rakyat terutama masyarakat adat yang ada di Maluku. Sekali lagi, good luck. Kita ketemu lagi nanti. Saya terima kasih di Pak Zen. Selanjutnya dan kami berharap ada legacy nanti di 5 tahun Anda ada sebagai senator di Senayan. Terima kasih Pak Zen. Saya berterima kasih buat Pak Zen dan krunya. Beta suka lovers, banyak daerah yang belum saya kunjungi. Nantikan beta pasti datang. Terima kasih. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya.